Bismillahirrahmanirrahim. Jualan ketan di Pamijahan. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ungkapan yang begitu familiar dalam benak kita ketika Allah berfirman bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini Allah sampaikan dalam surat Al-Insyirah ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah dalam ayat kelima Allah sebutkan bahwa kesulitan itu ada kemudahan, Allah lanjutkan di ayat ke-6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini menunjukkan bahwa sebuah kesulitan itu diapit dengan dua kemudahan. Dan ini yang harus kita yakini dalam hidup kita. Kalau ibarat sebuah air keruh, jika dia kita aduk, maka dia akan semakin keruh. Dan itu juga perumpamaan terkait dengan musibah-musibah atau ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita aduk musibah, ujian kita tidak bersabar padanya, sebab maka dia akan seperti air keruh yang tadi dianalogikan. Ketika ia diaduk, dia akan semakin keruh. Bagaimana supaya ia menjadi jernih? Kita perlu bersabar. Maka dengan sabaran nanti dia akan larut dan airnya akan mampu jernih. Oleh karenanya ini butuh keyakinan bahwa setiap ujian yang kita hadapi, setiap kesulitan yang kita lewati, itu pasti akan kita temukan dua kemudahan. Dan kita bisa rasakan dalam hidup kita sampai saat ini. Dari dua hal ini, mana yang paling kita rasakan lebih banyak? Apakah kesulitannya ataukah kemudahannya? Silakan tanya pada diri sendiri. Silakan tanya pada hati nurani sahabat-sahabat semua. Dari dua hal ini, mana yang paling sering kita rasakan? Sudah pasti jawabannya adalah kemudahan. Kita nggak pernah meminta atau memilih kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tolong lahirkan aku dari perut ibu yang ini. Tolong jadikan aku sebagai anak dari bapak ini. Gak pernah kita minta. Atau bahkan kita gak pernah memilih atau meminta kepada, ya Allah, tolong jadikan aku sebagai manusia. Bukan sebagai kucing. Bukan sebagai kecoa. Bukan sebagai tumbuhan. Kita gak pernah meminta itu. Tapi itu Allah berikan sebagai bentuk anugerah yang harus kita syukuri. Sekali lagi, apa yang Allah takdirkan kepada kita selalu adalah yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah, kita dijadikan manusia yang kita memiliki sebuah kesempatan menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Binatang gak ada tuh, kata Nabi. Khairul haywan, sebaik-baik binatang. Atau
ada pilihan dia nanti surga atau neraka, nggak ada. Cuman manusia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi khairun nas, yang mana kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia, untuk orang lain, atau untuk makhluk-makhluk lain, termasuk binatang atau tumbuhan dan sebagainya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bahan introspeksi diri kita masing-masing, bahwa setiap musibah, setiap cobaan, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, butuh kita hadapi dengan kesabaran, berpositif thinking, mengedepankan husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ingin memberikan kita sebuah tarbiyah, pelajaran, agar kita menjadi orang yang dewasa, agar kita bisa menjadi seperti kristal, mutiara di tengah lumpur-lumpur yang ada. Dan itu hanya akan bisa didapatkan kilaunya ketika kita berada di tempat yang tidak berkilau. Ketika orang lain tidak bisa bersabar, ketika orang lain selalu marah-marah, ketika orang lain bersuuzon, bertemperamen, temperamen buruk terhadap apa yang Allah takdirkan, maka kita perlu menjadi manusia yang tenang, ikhlas, sabar dalam menghadapinya. Maka itu akan menunjukkan bahwa kilauan diri kita sebagaimana kilauan mutiara di tengah lumpur yang ia menjadi terlihat. Kira-kira seperti itu sebuah analogi yang perlu kita pikirkan, sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terlihat sebagai bagaikan mutiara karena dilahirkan di kota Mekah, yang di sana adalah tempat orang-orang yang menyembah berhala, kemudian penuh dengan hal-hal yang buruk, dengan sikap yang arogan, dengan cacian, makian, bahkan mengucilkan. Tapi dengan kesabaran baginda Rasulullah SAW, kita hari ini bisa melihat kemilaunya bagaikan mutiara tadi, yang ia justru terlihat ketika banyak ujian, banyak cobaan yang didapatkan, tapi kesabaran menghiasi dirinya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap takdirnya, baik itu buruk ataupun bagus, terutama ketika itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Barakallahu fikum jami'an. Bahagiamu adalah kebaikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.